di rumah, gak ada cilok-cilokan. Kuliah, ku di rumah, kuota ku cepet habis, pengen cilok di KKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa saja ya. Perkenalkan, saya Tri Edi Romadoni dari KKN kelompok 78. Di sini saya mau bikin video ya demi memenuhi tugas KKN atau demi KKN. Karena masa pandemi ini, jadi KKN-nya KKN dari rumah dan temanya tentang corona. Karena teman-teman saya banyak yang bikin video tentang apa itu corona, bagaimana cara mengatasi corona, apa itu PSBB, apa itu new normal, apa itu hal-hal yang seperti itu. Saya mengambil sudut pandang lain atau saya mengambil sisi lain yang akan saya bahas kali ini. Sisi ini sisi yang sangat dekat dengan kita, atau bahkan sangat dekat dengan diri kita, sangat dekat dengan lingkungan kita, atau bahkan diri kita sendiri, yaitu pengangguran. Nah, karena masa pandemi ini jumlah pengangguran itu sangat meningkat, dan pengangguran itu memang sangat dekat dengan diri kita. Mungkin di antara salah satu keluarga kita ada yang pengangguran, atau bahkan diri kita sendiri yang pengangguran. Bahkan mahasiswa itu bisa dikatakan pengangguran. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh pengangguran tidak jauh beda seperti apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Pertama, sama-sama tidak ada pekerjaan, sama-sama suka ngopi, nongkrong di warung kopi, pusreng dan lain-lain, sama-sama menyusahkan orang tua. Cuman perbedaannya, mahasiswa itu mempunyai aktivitas lain selain nganggur itu sendiri, yaitu kuliah atau bikin makalah, bikin tugas atau apa. Jadi bisa dikatakan mahasiswa adalah pengangguran yang terfasilitasi pendidikan. Nah, pertama kita ada beberapa berita. Ini ada berita dari CNBC Indonesia. Ini CNBC-nya mengatakan bahwa 3 bulan corona 3 juta orang kena PHK. Nah, PHK itu salah satu penyebab membludaknya pengangguran. Karena masa pandemi corona ini banyak perusahaan-perusahaan yang terkena dampak ekonominya, sehingga harus terpaksa mem-PHK beberapa karyawannya. Akhirnya para karyawan itu menjadi pengangguran. Begitu. Jadi salah satu penyebab pengangguran itu ya karena PHK itu sendiri, yang pertama. Kemudian ada data dari Kemenaker melapor ada sekitar 3,0 juta orang per 2 Juni dan pengangguran diperkirakan mencapai 5,23 juta, kata Suswiyono. Nah, dan ada data lain dari bukan data ini, ada Ketua Bappenas Suharso Monarfa dalam rapat bersama Komisi 11 DPR RI yang diselenggarakan pada Senin 22 Juni 2020 mengatakan dikhawatirkan pada 2021 pengangguran akan mencapai 10,7 bahkan 12, juta orang. Nah, bisa bayangkan seberapa banyak pengangguran yang ada di Indonesia ini. Selain karena PHK sendiri, faktor penyebab adanya pengangguran itu sangat banyak. Salah satunya adik-adik kita yang baru lulus sekolah. Kan ini masa habis lulus sekolah. Nah, ini sangat nanti akan membludak lagi. Mereka pasti akan menjadi calon-calon pengangguran. Sama seperti saya dulu lulus sekolah langsung jadi pengangguran. Selain dari PHK sama adik-adik yang baru lulus sekolah itu sendiri, faktor lain yang menyebabkan pengangguran adalah skill itu sendiri. Skill yang dimiliki oleh pengangguran-pengangguran, yaitu malas, suka rebahan, suka main HP, pusreng, ngopi, hal-hal yang tidak menghasilkan dan tidak profit yang dilakukan oleh pengangguran. Itu salah satu penyebabnya pengangguran. Kemudian, nah, bagaimana cara menjadi pengangguran yang baik dan benar ketika masa pandemi ini? Ini solusi yang cukup dibilang menarik ya, nggak menarik banget, nggak menarik ya menarik. Nah, solusinya kan masa pandemi ini kita disuruh di rumah saja, kita dibatasi kegiatan di luar rumah, kita akan susah mendapatkan pekerjaan atau bahkan mendapatkan uang itu sendiri. Dan dari mana penghasilan yang bisa kita dapatkan? Itu menjadi jualan online atau apa-apa itulah. Itu sudah banyak dilakukan para mahasiswa. Saya lihat story WhatsApp teman-teman saya banyak yang jualan-jualan sekarang karena pandemi ini. Pasti mereka kebingungan mencari uang dari mana. Nah, itu adalah salah satu contoh cara mendapatkan uang ketika di rumah saja, yaitu menjadi reseller atau apa, jualan online itu yang bersifat online. Kemudian
momen di rumah saja ini seharusnya harus kita tingkatkan untuk mengasah soft skill dan hard skill kita. Soft skill itu skill-skill di luar akademik kita harus kita tingkatkan. Misalkan kita juga kuliahnya jurusan hukum, jurusan manajemen, jurusan ekonomi, kita harus pelajari hal lain di luar itu, misalkan tentang dunia IT, tentang cara coding, cara desain grafis, desain UI, UX, dan lain-lainnya. Itu supaya buat bekal kita ketika sudah kondisi normal nanti, kita siap tempur. Misalkan mau perang, kita sudah ada senjatanya gitu. Istilahnya seperti itulah. Dan pasti ketika kita di rumah itu ketika kita menganggur di rumah sangat menyerang mental dan psikis kita. Kita pasti sangat tertekan dengan omongan tetangga, omongan orang tua, kita pasti dimarah-marahi, kita pasti bingung nggak punya uang, mau makan apa, mau buat gini nggak bisa. Nah, itu jangan sampai membuat kita melakukan hal negatif. Contohnya, kita mencari uang secara instan dari judi online, dari pesugihan, dari open BO, dari apa hal yang negatif. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Meskipun kita pengangguran, kita harus memiliki kelas. Jangan sampai kita menyerah pada kezoliman, kita tunduk pada setan. Kita harus survive dengan menganggur itu sendiri. Kita harus menjadi pengangguran yang kuat dan tabah. Jangan sampai melakukan hal negatif itu. Di masa pandemi ini kita kan disuruh di rumah saja. Nah, selagi kita di rumah, mari kita menjalankan hobi. Karena hobi itu bisa jadi sebagai ladang kita untuk mendapatkan uang. Misalkan hobi kita bermain musik, ya kita bikin lagu, bikin musik atau apa, supaya siapa tahu nanti itu bisa menghasilkan kita uang. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Kemudian kalau hobi kita melukis, kita bikin lukisan. Hobi kita menulis, kita bikin tulisan. Siapa tahu bisa dijual atau di apa. Itu lumayan untuk mendapatkan penghasilan tambah-tambahan lah, supaya menganggur kita tidak hina-hina banget, tidak sampai open BO atau sampai judi online. Nah, selama masa pandemi yang berjalan berbulan-bulan ini, salah satu hal yang saya lakukan ketika saya menganggur adalah dengan belajar bermain musik. Nah, di sela-sela saya belajar bermain musik itu, saya membuat lagu. Ini adalah aktivitas supaya otak saya ini tidak mati, supaya saya tetap berkarya, saya tetap produktif. Di sela-sela belajar musik saya bikin lagu. Nah, mari kita dengarkan lagunya. Meskipun mohon maaf apabila suaranya terdengar tidak enak di telinga atau merusak gendang telinga atau apa, atau nadanya kok begini begitu, atau plagiasi lagunya kayak bukan boneka atau apa, mohon maaf lah, karena ini namanya juga karya. Saya cuman ya agar tidak menganggur saja, agar tidak kelihatan menganggur saja, supaya produktif, supaya otak saya tidak mati. Mari kita dengarkan, ini dia lah. Corona, corona, bikin ribet saja. Corona, corona, bikin susah saja. KKN di rumah, gak ada cilok-cilokan. Kuliah ku di rumah, kuota ku cepet habis. Pengen cilok di KKN, kuota cuma 8 giga, kampus lain 30 giga. KKN ku di rumah, gak ada cilok-cilokan. Kuliah ku di rumah, kuota ku cepet habis. Pengen cilok di KKN, kuota cuma 8 giga, kampus lain 30 giga. Tadi dia kita sudah mendengarkan lagu yang saya bikin tadi. Gimana? Mungkin terdengar tidak enak di gendang telinga kalian, atau gendang telinga kalian mulai menipis, atau bahkan gendang telinga kalian sudah rusak. Segera periksakan diri Anda ke THT. Ya. Oke, baik, demikian
video KKN pertama saya yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, karena meskipun kalian menganggur dan tidak berguna, kita harus tetap hidup, kita harus survive, tetap berjalan hidup. Apapun yang terjadi, kita harus tetap berjalan hidup, tetaplah hidup meski tidak berguna. Nah, jangan lupa patuhi pemerintah supaya tidak dipenjara atau supaya tidak dikriminalisasi. Wow. Nah, salah satunya adalah dengan memakai masker ketika kemana-mana, kemudian memakai hand sanitizer. Ini adalah contoh yang memakai hand sanitizer. Pertama dituang dulu, ya, dibasuh-basuh ke tangan. Nah, itu adalah contoh memakai hand sanitizer. Nah, oke, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa saja. Kuliah aku di rumah, kuota aku cepet habis. Sudah dong. Pengen logika KKN, kuota cuma 8. Assalamualaikum. Kampus lain 33. Oh ya, dan pasti dan Dorong